tanah. Cuman saya berpikir bahwa untuk belajar saat ini tidak seperti kami dulu pada masa-masa masa-masa kita sekolah, cari referensi, cari buku itu sulit. Kita saat ini mudah, banyak mungkin dari para senior memberikan tutorial. Nah, akhirnya saya belajar bagaimana itu pengolahan tanah, bagaimana itu karakter tanah, bagaimana itu pupuk organik, apa itu pupuk kimia, bagaimana itu penggunaannya. Kemudian juga kaitannya dengan antisipasi penyakit. Di situ ada jamur, di situ juga ada insek, serangga, bagaimana antisipasinya. Saya juga harus berpikir bagaimana lingkungan hidup itu tetap terjaga, ya kan? Karena pada saat ini kan saatnya hal-hal yang instan ya. Begitupun juga ketika kita penggunaan pupuk, kita harus tepat guna. Supaya apa? Supaya tanah kita ini bisa kita olah, kita garap itu lebih lama dan untuk anak cucu kita. Nah, diantaranya harus butuh pemikiran untuk kelangsungan lingkungan hidup. Maka dari itu saya belajar organik juga, saya belajar membuat kompos, saya belajar membuat insektisida atau pestisida organik itu. Seperti saya belajar membuat ekoenzim dan lain-lain lah, ya seperti itu, Mas. Nah, saya memilih tanaman keras, ya tanaman yang berbatang itu karena memang saat ini belum ada waktu luang ya kalau untuk tanaman jangka pendek, ya kan. Jadi ya saya tanam buah-buahan lah, mungkin yang bisa saya sambi atau saya kerjakan dengan sambilan lah, tentunya dengan bantuan orang lain ya, bantuan dengan tetangga ya. Jadi saya milih tanaman seperti durian, kemudian jeruk maupun alpokat. Di antaranya saya sesuaikan dengan kondisi tanah kita ya, MDPL serta kemiringan di atas permukaan laut berapa, kemudian saya sesuaikan kira-kira tanaman apa, varietas apa yang cocok dengan ketinggian dan tekstur tanah kita, sehingga pada saat kita menanam kemudian tumbuh kembang nanti akhirnya bisa berbuah sesuai dengan kita harapkan ya. Jadi yang saya tanam ini ya, diantaranya adalah durian dengan varietas yang saya pilih ini super tembaga unggulan asli dari Nusantara, dari Indonesia, ini dari Bangka Belitung. Ini seperti ini. Ini umur 3 tahun, Mas, umur 3 tahun. Kemudian ini montong ya. Ini montong. Ini dulu pertumbuhannya agak terhambat karena ada kena jamur, maka dari itu ini batangnya tidak simetris, namun saya bentuk, alhamdulillah ini sudah lumayan. Nah, bagus nih kucing nih, kayak macan. Halo. Nah, ini sebenarnya tujuan saya tuh tumpang sari. Saya berpikir tanaman utama saya itu durian. Saya kasih jarak 10 kali 10. Kemudian di antara jarak itu saya tanam
jeruk, siam madu yang pohonnya tidak begitu tinggi, dan alpokat. Tapi ternyata ini alpokatnya kok tinggi, gede sekali. Ini alpokat Marcos, Mas. Ini alpokat Marcos. Jadi ini alpokat Marcos atau alpokat kendil. Jadi alpokat kendil itu varietas alpokat yang buahnya itu besar lah. Kelebihan keunggulannya itu buahnya besar hingga 1 kilo, bahkan lebih dari 1 kilo. Ini keunggulan alpokat kendil. Dan alpokat itu kenapa saya pilih, karena alpokat itu punya nilai ekonomi yang bagus juga ya, harganya itu juga tidak akan turun. Nah kalau di kadang-kadang kita minum jus alpokat itu rasanya kok pahit. Karena apa? Kenapa pahit? Karena memang yang dijual itu banyak mungkin akhiran ya, kemudian itu masih muda, dipaksakan untuk matang. Jadi rasanya pahit. Sebenarnya ciri khas alpokat itu rasanya gurih, rekan-rekan. Nah, ini apa ini? Ini jenis atau varietas oci ya. Ini oci dari Malaysia atau duri hitam ini. Duri hitam. Nah, ini juga nilai ekonominya juga bagus ya. Di antaranya kenapa saya pilih durian, karena pada saat ini durian kita itu masih banyak pasokan dari luar ya, dari luar. Walaupun skala kebun saya itu masih kecil, karena ini juga di pekarangan ya. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita lah. Yang penting kita ada kesibukan. Nah kalau yang ini durian montong, rekan-rekan. Montong dari Thailand ya, dari Thailand. Montong itu buahnya besar, kadang-kadang sampai 5 kilo bahkan lebih ya. Bahkan lebih. Yang kecil itu rata-rata itu 3 kilo lah. Buahnya besar, kemudian daging buahnya itu tebal, isinya itu kecil, kerut-kerut ya. Jadi rata-rata yang kita tanam ini, yang ada di sini varietas yang premium lah, rekan-rekan, yang punya nilai ekonomi yang bagus ya. Ini umur 3 tahun. Kemarin juga sudah ada yang berbuah, itu ada dua pohon yang berbuah. Semula itu 5 pohon muncul kembangnya, namun demikian yang sudah berbuah baru, yang mau nempel sampai matang baru 2 pohon. Jadi itu ya benar, ketika kita memang tidak mempunyai pengetahuan, akhirnya kita belajar ya, kita bisa juga. Nyatanya saya juga bisa membesarkan pohon durian yang bisa tumbuh kembang dengan baik, walaupun saya tidak punya pengetahuan dasar akan pertanian. Tadi saya sampaikan dari awal bahwa saat ini kita masih mudah untuk belajar apapun, karena sekarang kita hidup di dunia maya kan, jadi gampang kita mencari sumber apapun. Maka dari itu mari kita cari mungkin hal-hal yang bermanfaat, kita aplikasikan, bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, ya latar belakangnya seperti itu. Jadi harapannya ya nanti pada saat kita pensiun, kita tua, setidaknya kita punya harapan mempunyai passive income lah ya. Ada tambahan pendapatan untuk menunjang kebutuhan keluarga. Ini super tembaga, rekan-rekan. Ini super tembaga. Nah,
super tembaga. Lah ini diantaranya tadi itu saya tanamin ini alpokat yang Miki. Kalau yang ini Miki, ini Miki, ini bawor, ini bawor. Nah, jeruknya lumayan, jeruknya sudah berbuah semua. Ini ada 20 batang ya saya tanam itu, udah berbuah. Nah ini lokasinya di kanan kirinya ada rumahnya, karena itu memang di perkampungan kan. Ini di perkampungan. Jadi pesan-pesan yang bisa saya sampaikan mungkin Mas Arif ya, mari kita menanam ya kan, karena menanam bagian dari ibadah. Kenapa? Karena kita menanam tumbuh kembang, otomatis akan nanti menambah serapan air ya, serapan air di lingkungan kita, menambah asupan oksigen. Kemudian buahnya akan bermanfaat bagi kita, bagi lingkungan, bahkan bagi binatang, karena pastinya sebagian akan dimakan oleh binatang. Jadi apa yang kita lakukan otomatis didasari dengan ilmu pengetahuan dasar sedikit lah, sehingga kita tahu kekurangan atau hal-hal apa yang harus kita lakukan ya. Terakhir, mari kita melakukan hal-hal yang bermanfaat sehingga membuat tubuh kita selalu bergerak dan kita sehat selalu. Terima kasih Mas ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.